Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Septiani dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 dengan judul program kami yaitu permasalahan banjir yang ada di Pekanbaru dengan mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Untuk penjelasan-penjelasan tentang materi ini, yang pertama itu ada drift atau penggerak yang akan dijelaskan oleh Brenda, pressure atau tekanan yang akan dijelaskan oleh Dwi Herlina, state atau kondisi yang akan dijelaskan oleh Windy, impact atau dampak yang akan dijelaskan oleh Dinda, solusi peningkatan kesadaran masyarakat yang akan dijelaskan oleh Iren, solusi perbaikan tata kelola yang akan dijelaskan oleh Dwi, solusi peningkatan kemitraan yang akan dijelaskan oleh Melisa, yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh kita. Jadi mari sama-sama kita saksikan dan kita simak penjelasan-penjelasan yang akan dijelaskan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brenda Ririn Novrianti Sinaga, NIM 2401126442 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan drivers dari permasalahan banjir di Pekanbaru. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu drivers. Drivers adalah sebagai faktor pendorong atau pemicu yang menjelaskan terkait dengan isu atau permasalahan yang terjadi di dalamnya suatu wilayah. Faktor pemicu ini mengarah pada berbagai aktivitas atau kegiatan manusia yang memberikan tekanan terhadap lingkungan. Nah, drivers pertama itu pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Pekanbaru telah memicu peningkatan signifikan kebutuhan lahan untuk berbagai sektor, termasuk perumahan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Fenomena ini, jika tidak dikelola secara terencana dan berkelanjutan, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi. Tekanan terhadap lahan yang semakin meningkat dapat menyebabkan urban sprawl yang tidak terkendali, mengurangi lahan hijau, dan mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, pembangunan yang tidak terencana juga dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat rusaknya sistem drainase alami dan hilangnya daerah resapan air. Lalu yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi yang tidak terkendali di Kota Pekanbaru diperparah oleh minimnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan partisipatif, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang menyebabkan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seringkali dilakukan secara sporadis dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada ketimpangan akses terhadap fasilitas publik dan layanan dasar, memperparah kesenjangan sosial ekonomi di Kota Pekanbaru. Yang terakhir, ada perubahan iklim. Perubahan iklim global semakin memperburuk kondisi tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi dan perubahan pola musim yang tidak menentu meningkatkan kerentanan Kota Pekanbaru terhadap bencana alam. Perubahan iklim berinteraksi dengan permasalahan tata ruang lahan yang tidak terencana, menimbulkan resiko banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan perencanaan tata guna lahan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan Kota Pekanbaru terhadap perubahan iklim. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pressure atau tekanan yang menyebabkan banjir di Kota Pekanbaru. Pressure pertama adalah alih fungsi lahan dari area resapan air menjadi kawasan terbangun. Alih fungsi lahan di Kota Pekanbaru dari area resapan air menjadi kawasan terbangun merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan resiko banjir. Pembangunan tidak terencana dan kurang memperhatikan aspek lingkungan telah menyebabkan pengurangan yang signifikan pada area hijau dan lahan terbuka yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Konversi lahan ini mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air hujan sehingga meningkatkan limpasan permukaan dan volume air yang mengalir ke sistem drainase. Akibatnya, kapasitas sistem drainase yang ada menjadi tidak memadai, terutama saat terjadi hujan deras dan menyebabkan terjadinya genangan air bahkan banjir. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan korelasi kuat antara penurunan luas area resapan air dan peningkatan frekuensi kejadian banjir di perkotaan. Pressure kedua adalah peningkatan volume limbah dan sampah perkotaan.
Peningkatan volume limbah dan sampah perkotaan di Kota Pekanbaru juga memperparah permasalahan drainase dan meningkatkan risiko banjir. Sampah yang menumpuk di saluran drainase menyumbat aliran air, mengurangi kapasitas tampung saluran dan memperlambat kecepatan aliran air. Hal ini menyebabkan genangan air lebih mudah terjadi dan bertahan lebih lama, meningkatkan risiko banjir terutama di daerah-daerah yang rawan banjir. Kurangnya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor utama penghambat dalam mengatasi permasalahan ini. Dan pressure yang terakhir adalah intensitas curah hujan yang meningkat. Intensitas curah hujan yang meningkat di Kota Pekanbaru akibat perubahan iklim semakin memperburuk dampak dari alih fungsi lahan dan permasalahan sampah. Hujan lebat dengan durasi yang panjang melebihi kapasitas tampung sistem drainase yang telah terganggu oleh alih fungsi lahan dan sampah. Kondisi ini menciptakan siklus yang berbahaya, di mana peningkatan curah hujan menyebabkan banjir yang lebih parah, yang kemudian memperparah kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya air dan tata guna lahan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir di Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan faktor perubahan iklim. Terima kasih. Selanjutnya adalah state kondisi. Sistem drainase di Kota Pekanbaru saat ini menghadapi tantangan yang serius dalam menampung volume air hujan yang meningkat. Kapasitas drainase yang ada terbukti tidak memadai untuk mengatasi curah hujan yang tinggi, terutama selama musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya perawatan dan pemeliharaan sistem drainase secara berskala, serta desain sistem drainase yang memungkinkan sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Akibatnya, genangan air dan banjir seringkali terjadi di berbagai wilayah di Kota Pekanbaru, mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem drainase menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi banjir. Sedimentasi yang terjadi di sungai dan saluran air di Kota Pekanbaru secara signifikan mengurangi kapasitas aliran air dan memperparah permasalahan banjir. Material sedimen seperti tanah, pasir, dan sampah yang terbawa oleh aliran air hujan yang menumpuk di dasar sungai dan saluran air menyumbat penumpangan aliran dan mengurangi kecepatan aliran air. Berkurangnya area resapan air di Kota Pekanbaru merupakan faktor kunci yang memperparah permasalahan banjir. Alih lahan fungsi di area resapan air menjadi kawasan terbangun telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, sebagian besar air hujan menjadi limpasan permukaan yang langsung mengalir ke sistem drainase. Penambahan beban pada sistem drainase yang sudah terbatas kapasitasnya, pengambilan fungsi lahan sebagai area resapan air melalui pembangunan tanam kota, ruang terbuka hijau, dan sistem biopori merupakan strategi penting dalam mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan kapasitas resapan air di Kota Pekanbaru. Saya Dinda Tri Asya dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Saya akan menjelaskan terkait impact yang terjadi pada permasalahan banjir di Pekanbaru. Yang pertama, adanya kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan properti. Yang kedua, adanya gangguan aktivitas manusia dan layanan publik. Dan yang ketiga, ada peningkatan risiko penyakit terkait air yang ada pada banjir. Solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Pekanbaru yang pertama yaitu peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah dasar dalam mengatasi banjir. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye masif yang menjangkau semua lapisan masyarakat dengan menjelaskan pentingnya mitigasi banjir dan peran individu dalam menjaga lingkungan. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, workshop, penyuluhan, dan media sosial. Salah satu program penting yang dapat digalakkan adalah program pemilahan sampah dari sumbernya. Sampah yang tidak terkelola baik dapat menyebabkan penyumbatan drains. Program ini dapat dilakukan melalui edukasi intensif, pelatihan, dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah yang terpisahkan organik dan anorganik. Peningkatan infrastruktur pengolahan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Program yang juga dapat dilakukan masyarakat yaitu penghijauan untuk meningkatkan resapan air, menanam pohon di berbagai area seperti di lahan kosong, pinggiran sungai, dan taman, meningkatkan daya tampung air tanah dan mengurangi potensi genangan dan banjir. Insentif yang dapat dilakukan yaitu memberikan insentif kepada masyarakat yang bersedia menanam pohon di lahan mereka. Dukungan yang dapat dilakukan yaitu mengadakan lomba penanaman pohon untuk meningkatkan partisipasi.
Selanjutnya, saya, Dwi Ramadhani, akan membahas solusi terkait perbaikan kelola kota. Pemerintah Kota Pekanbaru harus aktif mengatasi banjir dengan menata ruang yang mempertimbangkan mitigasi banjir. Penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang baik sangat penting agar pembangunan tidak mengurangi area resapan air dan tetap sesuai dengan kapasitas drainase. Kawasan resapan air harus dilindungi, dan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan pola aliran air serta drainase yang memadai. Selain itu, sistem drainase harus ditingkatkan dengan rutin membersihkan saluran dari sampah dan sedimentasi. Kapasitas drainase bisa diperluas dengan melebarkan saluran, memperbaiki sistem aliran, dan menggunakan teknologi yang tepat agar lebih efisien. Pemerintah juga bisa membangun kolam retensi dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan saat hujan deras. Pemerintah juga harus menegakkan hukum bagi pelaku alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan lingkungan. Pengawasan harus ketat dan sanksi harus diberlakukan secara adil agar permasalahan banjir bisa dikendalikan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan juga perlu dilakukan untuk mencegah penyumbatan drainase. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta sektor swasta juga sangat diperlukan dalam penanganan banjir. Dengan kerjasama yang baik, solusi yang diterapkan bisa lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir di Kota Pekanbaru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi peningkatan kemitraan. Untuk mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan banjir, pemerintah Kota Pekanbaru perlu membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai stakeholder. Kemitraan dapat dijalin dengan pihak swasta, LSM, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dan keahlian dalam bidang mitigasi banjir. Kolaborasi ini dapat menghasilkan program yang lebih efektif, menjangkau area yang luas, dan memperkuat kepemilikan program oleh masyarakat. Di samping itu, dukungan dana yang cukup menjadi faktor kunci dalam menjalankan program mitigasi banjir. Pemerintah Kota Pekanbaru harus memperjuangkan dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung program mitigasi banjir. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai program edukasi pembangunan infrastruktur dan program penghijauan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga dapat mempertimbangkan sumber dana lain seperti pandangan dari perusahaan swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purwati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa banjir di Kota Pekanbaru merupakan masalah serius yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang tidak terkendali, dan dampak perubahan iklim. Alih fungsi lahan dari area resapan air menjadi kawasan terbangun bersama dengan meningkatnya volume limbah dan sedimentasi di saluran drainase, memperburuk kondisi drainase yang ada. Dampak dari banjir ini meliputi kerugian ekonomi yang signifikan, gangguan terhadap aktivitas masyarakat, serta peningkatan risiko penyakit terkait air. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi komprehensif yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan tata kelola ruang, dan peningkatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Implementasi sistem peningkatan dini, perbaikan dan peningkatan kapasitas sistem drainase, serta kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan mitigasi banjir juga sangat penting dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Diharapkan Kota Pekanbaru dapat merenungi risiko banjir, meningkatkan kapasitas resapan air, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warganya.